Cerita asli pemberontakan Ronggolawe. 1. Latar belakang dan pemicu konflik. Ronggolawe, juga dikenal sebagai Arya Adikara, putra Arya Wiraraja dan keponakan Lembu Sora, menjadi salah satu pendukung kuat Raden Wijaya dalam mendirikan kerajaan Majapahit tahun 1293. Sebagai penghargaan, ia diangkat sebagai Adipati Tuban, namun status ini ternyata tidak memuaskan hatinya. Kemarahan memuncak saat Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Rakrian Patih, posisi yang lebih tinggi. Rendahnya prestasi Nambi dibanding Lembu Sora bahkan membuat Ronggolawe merasa jabatan seharusnya diberikan kepada pamannya atau dirinya sendiri. 2. Protes hingga pemberontakan. Ronggolawe menyampaikan protes di istana, lalu marah dan kembali ke Tuban, menolak saran Lembu Sora agar berdamai. Mahapati, seorang pejabat licik, menghasut situasi hingga kerajaan menganggap Ronggolawe berencana memberontak. 3. Pertempuran di Sungai Tambak Beras. Atas perintah raja, Nambi bersama Kebo Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan untuk menghukum Ronggolawe. Pertempuran sengit terjadi di Sungai Tambak Beras, Jombang. Ronggolawe sempat melukai kuda Nambi, tetapi akhirnya kuda Ronggolawe terjatuh ke sungai. Dalam duel di tengah deras arus, Kebo Anabrang yang lebih mahir berenang, berhasil mencekik Ronggolawe hingga tewas. 4. Aksi Lembu Sora akhir tragis. Menyaksikan keponakannya tewas, Lembu Sora, yang masih sangat terpukul, membalas dengan menikam Kebo Anabrang dari belakang. Tragisnya, setelah itu Lembu Sora juga akhirnya tewas, akibat konflik lanjutan ketika ia dibuang dan kemudian diserang pasukan kerajaan. 5. Tanggal terjadinya. Menurut para raton, pemberontakan terjadi pada tahun 1295, masa pemerintahan Raden Wijaya. Sementara sumber seperti Nagara Kretagama tidak menyebut peristiwa ini, mungkin karena naskah tersebut bersifat pujian dan enggan menyinggung konflik internal kerajaan. Kisah menarik, dari legenda hingga tokoh rakyat. Di kalangan masyarakat Tuban, Ronggolawe bukanlah dipandang sebagai pemberontak, melainkan sebagai pahlawan keadilan, sosok pemberani yang memperjuangkan apa yang dianggap keliru dan tidak adil. Terlebih, legenda ini menjadi bagian penting dalam identitas Tuban, misalnya dalam penetapan hari jadi daerah dan cerita turun-temurun yang memperkaya nilai lokal. Cukup sekian dulu cerita kali ini dan terima kasih.